Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Mitra Wijaya. Kali ini saya mendapat kesempatan yang sangat berbahagia bahwa saya dapat melakukan diskusi wawancara langsung bersama Pak Andi Lahir. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini teman, Pak Andi ini merupakan salah satu sejarawan, kemudian juga profesor dosen di salah satu universitas nasional ya. Dalam obrolan kali ini saya ingin mencoba menanya ke Pak Andi secara selaku sejarawan, bagaimana pandangan Pak Andi melihat seberapa penting sejarah dalam kacamata anak muda sekarang untuk melihat sesuatu itu berdasarkan sejarah supaya kita tidak gagal melihat sejarah. Kemudian juga dalam momentum Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tak lupa juga kita bahwa harus benar-benar memahami supaya kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi satu simbolitas saja, karena kita tahu itu banyak sejarah-sejarah dalam menggapai kebebasan bersekutu. Nah, mungkin untuk secara ini langsung Pak Andi, bagaimana pandangan Pak Andi dalam melihat bagaimana seberapa penting sejarah ini untuk kalangan muda? Iya, jelasnya ya sejarah penting buat semua orang. Satu, dan juga kalau kita bicara dengan kaum muda sudah pasti juga menjadi hal penting. Kenapa penting? Karena sejarah berbicara tentang diri kita. Tidak ada bentuk pembelajaran yang secara konkret menunjukkan kepada kita perilaku-perilaku dan tabiat manusia dalam berbagai zaman, dalam berbagai periode, atau dalam berbagai peristiwa yang berbeda-beda kecuali sejarah. Ya kan? Kalau sosiologi, ilmu-ilmu lain, teori, konsep. Tapi ini beda, bukan cuma sekedar tentang pengetahuan, tapi dia juga sebuah proses pembelajaran terhadap diri kita sendiri. Jadi bagaimana manusia menghadapi krisis di dalam kehidupan pribadinya, kita bisa lihat dari biologi orang, ya kan? Bagaimana manusia keluar dari satu persoalan yang menekan banyak pihak, kita bisa melihat banyak pembelajaran. Jadi sejarah adalah cermin diri yang sangat berguna untuk membuat kita punya satu peta kognitif, peta pengetahuan tentang apa yang harus kita perbuat. Tanpa itu Anda akan bingung. Jadi kalau Anda sudah tahu, misalnya katakanlah ketika Anda menghadapi satu problem sulit dan Anda sudah tahu bahwa ada orang sebelumnya pernah menghadapi problem yang sama, sudah pasti Anda bisa lebih yakin menjalankan perbuatan Anda, mengeluarkan jalan keluar. Walaupun nanti berbeda-beda langkah yang diambil, tapi Anda punya stok pengetahuan untuk lebih terampil, lebih paham tentang itu secara filosofis. Jadi pentingnya adalah dia memberdayakan. Jadi pertama dia cermin diri, kedua dia memberdayakan. Jadi kalau kita tahu tentang diri kita, kita juga tahu tentang apa yang kita perbuat. Ya. Kekacauan terhadap ketidakpengetahuan, buta sejarah itu juga membuat kita sering alfa gitu dalam banyak hal dan lain sebagainya. Jadi satu dia menjadi cerminan diri kita, kedua dia memberdayakan kita untuk bisa berbuat lebih matang dalam menentukan pilihan-pilihan. Walaupun nanti keputusan itu ada pada diri Anda masing-masing. Itu secara umum. Kalau secara khusus, misalnya sejarah revolusi. Jadi kan sempat ditanya ya, revolusi Indonesia. Arti pentingnya yang jelas menunjukkan bagaimana ada orang yang mau melakukan sebuah perubahan sejarah
Revolusi 45 menunjukkan keberhasilan bagaimana kaum revolusioner di Indonesia saat itu, terutama kaum mudanya, membuat sejarah baru, membangun sebuah negara republik yang sebelumnya tidak ada. Kan sebelumnya ada adalah kerajaan-kerajaan, menganggap pemerintah Hindia Belanda. Jadi dia memberikan inspirasi dalam artian kita semua bisa melakukan perubahan itu. Nah, tergantung pada apakah momen yang tepat, apakah kita adalah kekuatan yang terorganisir, ya, apakah kita punya pengetahuan tentang itu. Tergantung momen ya, Pak. Momen juga menjadi penting, ya kan? Kalau momen kita tidak ada, ya sulit juga. Jadi momen melihat momen kan kemampuan menganalisis situasi, ya. Kayak anak muda saat itu melihat ketika Jepang menyerah, berarti ada vacuum of power. Sekutu belum datang, Jepang menyerah, berarti vacuum of power. Nah, poinnya adalah, ayo kita segera manfaatkan momen ini. Jadi kemampuan mengambil momen itu adalah kemampuan menganalisa situasi. Nah, itulah yang saya kira manfaat kita memahami dengan baik apa itu yang terjadi pada revolusi saat itu. Jadi bukan cuma glorifikasi tentang Indonesia dan sebagainya, tapi kita belajar bahwa manusia selalu membuat sejarah. Kaum muda juga bisa membuat sejarah. Nah, itu pokok pentingnya. Saya pengen lebih spesifik ya, terhadap pemuda. Karena pemuda ini menurut saya bagian dari elemen yang penting dalam pemerintahan. Karena kita tahu semangat persatuan, semangat nasionalisme yang ada di dada pemuda itu bahkan telah dikatakan oleh para pemuda bahwa 10 orang tua dibanding dengan 5 pemuda itu bisa berubah dunia. Artinya begitu dahsyatnya semangat pemuda. Nah, Putra mencoba memposisikan pemuda dalam era sekarang, dalam pemerintahan ini. Menurut Pak Putra ini sebagai mewakili dari kalangan muda, apa itu semangat nasionalisme, semangat persatuan kaum muda itu kita dihadapi dengan salah satu mungkin bisa dikatakan secara umum sistem internasional, bisa dikatakan penjajahan baru, kan? Karena dalam era sekarang penjajahan tidak lagi dalam bentuk fisik, karena dalam bentuk sistem sekarang. Bagaimana kemudian sistem-sistem internasional, baik itu sistem kapital, bisa mempengaruhi memandang situasi, kemudian bisa juga menjebakkan manusia pemuda itu dalam satu bisa menyingkirkan manusia itu dalam ruang-ruang yang kritis gitu. Kita tahu bahwa pemuda zaman dulu itu kritis, membangun transportasi, membangun masa. Berbeda dengan sekarang. Kita katakanlah tidak ada pengaruh yang sangat kuat untuk Petra. Ini berbeda, ini sulit. Berbeda. Kalau pandangan Bapak bagaimana? Ya, satu saya mau tegaskan gini. Sebenarnya pemuda bagi saya adalah satu fase dari sebuah perjalanan seorang individu atau kelompok yang punya jutaan kemungkinan untuk melakukan hal-hal baru. Itulah posisi penting pemuda. Walaupun misalnya pada masa-masa awal pergerakan sebenarnya masalah generasional ini tidak terlalu menjadi masalah. Kita ingat Semaun umur 16-17 bisa memimpin sebuah organisasi dan dia tidak memikirkan diri sebagai pemuda tapi sebagai bagian dari agen perubahan. Melihat hidup apa adanya ya, dia buruhkan dan jalan itu satu. Jadi bukan dalam artian konfrontasi antara generasional sifatnya muda dan tua, tapi dalam artian horizon yang mungkin bisa berkembang dalam fase-fase perkembangan seorang manusia, perjalanan hidup seorang individu. Ketika Anda dalam usia akhir balik dan menuju dewasa, sampai kemudian Anda
kehidupan, ada fase penting dalam perjalanan hidup Anda di mana Anda punya begitu banyak kebebasan itu. Anda tidak terikat oleh keluarga, Anda belum menikah, misalnya gitu kan. Anda tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya struktural. Anda tidak dikejar-kejar oleh kredit rumah. Jadi ada fase kehidupan Anda di mana Anda bisa punya kebebasan dalam banyak hal. Disitulah arti penting usia muda Anda. Nah, pengalaman sejarah menunjukkan bagaimana kebebasan bergerak kaum muda itulah yang kemudian menjadi dasar dari cara perubahan sosial itu terjadi. Jadi mereka anak-anak kos gitu kan, Menteng 31 dan sebagainya. Mereka berkumpul bersama, tidak khawatir gitu dengan masalah keluarga saya gimana, sebagainya. Ada khawatir itu. Yang ada adalah mereka punya kebebasan untuk mewujudkan visi atau ide-ide mereka. Itulah arti pentingnya yang saya pilih. Jadi ada satu fase dalam hidup Anda yang memberikan Anda kemungkinan kebebasan yang sangat luas untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, itu yang saya kira menjadi penting dalam hal itu. Problem sekarang berbeda dengan problem masa lalu. Ya sudah pasti kehidupan semakin sulit ya. Sudah pasti kehidupan semakin sulit. Dan di dalam situasi kapitalisme mutakhir, individu itu kan semakin terkotak-kotakan ya, atomisasi ya. Jadi kita saling menjadi semakin individualistik. Dengan situasi seperti itu, kehidupan kita, saya kira, kalangan muda, bebannya semakin berat. Dan saya kira di sini juga mungkin muncul tekanan-tekanan mental ya, kegalauan, yang membuat energi fase yang penting saat ini, fase terpenting dalam hidup Anda ini menjadi ruwet gitu. Anda tidak berdaya untuk mewujudkan cita-cita dan visi Anda karena dengan banyak problem-problem ya, dalam kapitalisme mutakhir yang Anda harus menopang hidup dan sebagainya. Nah, kelemahan yang terjadi itu di situ. Jadi kita semakin atomisasi secara sosial ya, terisolasi di antara individu-individu tersebut. Persoalan yang dihadapi oleh satu orang dianggap sebagai persoalan pribadi dirinya. Dalam kultur itu saya kira agak susah untuk memunculkan pemuda sebagai satu kekuatan pendobrak. Oleh karena itu, maka bagaimana cara bisa survive? Orang bekerja sama. Ya, saya bilang tadi organisasi. Kalau Anda ada satu kelompok, hidup Anda akan lebih mudah sebenarnya. Berbagi bersama kelompok, bicara tentang masalah-masalah Anda, jadi Anda nggak stres sendirian. Ya kan? Di situ yang menjadi modal dasar buat kita untuk buat Anda memanfaatkan fase terpenting dalam hidup Anda itu untuk sesuatu yang Anda cita-citakan. Saya mau nanya Pak, misalkan kan dalam bagaimana semangat pemuda pada zaman dulu seperti misalnya Bung Tomo itu sudah misalnya si Muhammad Hatta, kejadian muda dalam isi kepala dia itu maksudnya apa sih yang ada di bayangan mereka, apa mereka tidak memperdulikan terhadap mereka ini seperti ini ke depan, apakah mereka hanya fokus Indonesia, apakah karena faktor zaman dulu itu karena faktornya kita merdeka sehingga semangat itu sangat tinggi, sangat kuat banget, berbeda dengan sekarang. Ya, perbedaan yang sangat signifikan pada generasi kaum muda awal abad 20 dengan sekarang adalah mereka berada dalam posisi haus terhadap kemajuan dan modernitas. Jadi
Anda bayangkan tema-tema kaum pelajar saat itu adalah membangun kemajuan buat bangsanya, mengambil modernitas sebagai cara untuk menuju kebaruan dalam masyarakat mereka. Itu yang penting. Itu tidak ada. Lemah, bukan sama sekali ada, tapi lemah. Anda dikotakkan tadi selain diatomisasi sebagai individu yang tidak terhubung, Anda juga didaftarkan pemikiran untuk hanya bagaimana menikmati hidup. Ya. Karena semua sudah berjalan secara otomatis ya. Dan itu yang membuat banyak orang juga frustasi. Jadi kaum terpelajar kita menghadapi dilema ini. Jadi cita-cita menjadi modern itu kita tidak kuat sekuat sekarang. Kita sudah ditaklukkan menjadi pengunyah konsumsi massa di dalam kapitalisme mutakhir. Jadi kalau Anda buka Instagram Anda akan melihat tiba-tiba ada muncul sepatu baru, ada pakaian baru, ada gadget baru. Itu pakai algoritma AI kan. Jadi tidak dengan periode dulu sebelum ada revolusi digital. Iklan itu kan ada di ruang publik. Jadi ketika Anda masuk ke ruang privat, Anda terputus dengan dunia iklan, dengan media konsumsi itu kan, ya kan? Kalau kecuali Anda keluar, Anda lihat pelan, Anda baca koran. Sekarang kita privat ya, 24 jam mengisi Anda dan dalam privat Anda itu semakin Anda ditumbuhkan untuk menjadi konsumen dari berbagai produk yang ada. Di situ yang kemudian ini yang menjadi beban dari kapitalisme mutakhir sekarang. Kebutuhan itu kan diciptakan, bukan karena ini kan. Kita udah perlu baju, tapi bajunya harus ganti-ganti lah. Kalau udah ganti-ganti, mereknya beda-beda lah. Terus dibuat. Dan ini akan hadir terus dalam ruang privat Anda. Akun Anda kan ruang privat ya. Dan akun itu juga kan mengambil data Anda untuk melihat kebiasaan-kebiasaan Anda kan. Anda ketemu dengan teman-teman yang suka ngopi, tiba-tiba muncul di akun Anda kafe apa dan sebagainya. Selalu begitu membaca Anda. Revolusi digital membaca kita. Jadi bukan cuma kita membaca sebuah buku digital. Jadi ketika kita baca dalam frame digital, si buku ini membaca kita. Dia melihat bagaimana berapa lama kita melihat satu kalimat kata. Dan mereka mempelajari. Itulah revolusi digital dalam apa yang disebut Homo Deus nanti kan oleh Yuval. Jadi dulu we read book, sekarang book read us. Jadi dia sudah melihat intonasi perhatian kita terhadap kalimat apa yang kita sukai, semakin belajar. Nah itu yang menjadi, saya kira itu sudah terlihat ya. Jadi maksudnya tantangannya jauh lebih besar. Jadi kita didorong untuk menikmati konsumsi itu untuk memuaskan segala kebutuhan yang kita tidak akan pernah puas semuanya kan. Tapi dalam arus perkembangan digitalisasi kita sepakat juga bahwa tidak juga hal-hal yang bersifat membuat kita tergantung terhadap apa itu sama kita simpelnya yang tidak bisa membawa kita arus ya, kita bergantung terhadap kapitalisme misalnya. Tapi di satu sisi kita bisa juga memanfaatkan perkembangan digitalisasi untuk bahan pelajaran, terutama dalam mempelajari sejarah. Yang Bapak tadi kan bilang kalau dulu apa itu kalau kita pengen menulis satu bab itu hanya ada di ruang publik. Nah sekarang sudah ada di dalam ruang privat. Nah tapi sekarang kita jadikan kebebasan yang terlalu kebebasan yang benar-benar bebas, kebebasan itu sampai di ruang tidur kita bebas dalam mengajar sesuatu. Nah jadi di satu sisi kita bisa melihat juga perkembangan
semakin mundur gitu. Kalau dulu orang diskusi itu, kalau orang pengen belajar ada ruang-ruangnya, misalnya ada diskusi di Taman Ismail Marzuki misalnya. Tapi sekarang dengan perkembangan itu orang bisa menggunakan YouTube. Nah, misalnya kalau dulu misalkan orang pengen ketemu sama Rahendra, nah itu kan bisa ketemu di mana-mana di ruang publik. Tapi sekarang susah. Kita pengen ketemu mereka susah. Tapi kita dalam perkembangan media digitalisasi ini kita bisa memanfaatkan teknologi untuk alat untuk ajari segala hal ya Pak ya. Dalam tanda kutip sejarah ya Pak ya. Ya, poinnya kan gini, memang kalau dulu ada kekurangan informasi, kalau sekarang adalah keberlimpahan informasi. Jadi apa yang kita hadapi adalah kita dibombardir oleh informasi. Anda pengen ini, ada informasi ini. Kemampuan memilih itu yang membuat lebih berat sebenarnya. Pilihan Anda banyak. Anda boleh aja, oke saya akan nonton YouTube tentang revolusi Indonesia, tapi juga ada YouTube tentang kehidupan seorang artis yang atau ada game yang juga menuntut perhatian Anda dan lain sebagainya. Beda dengan periode Soekarno, itu mungkin ya tidak terganggu tekun gini kan, nggak ada apa-apa, televisi nggak ada radio. Kalaupun bersosialisasi ada ketiadaan dan lain sebagainya. Mereka punya kemewahan untuk merefleksikan, jadi waktunya lebih lambat. Kalau kita kan waktu cepat ya, dibuat cepat dan itu membuat, maksud saya gini, tantangannya itu jauh lebih sulit sekarang dibanding pemuda dahulu. Kalau pemuda dahulu ditaruh ke sekarang, saya kira juga mereka nggak mau seperti yang bisa mereka taruh sekarang. Mereka mungkin akan menjadi orang biasa. Jadi subjektivitasnya ditundukkan oleh keseharian yang kehilangan makna itu. Dan Anda sebenarnya hanya didorong untuk mengkonsumsi. Kan sebenarnya YouTube itu apa sih? Instagram itu apa sih? Mungkin Anda bisa melihat itu untuk ekspresi diri atau ya, kita kesenangan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat lebih lanjut, YouTube atau Instagram atau media sosial lainnya itu adalah iklan yang menghampiri Anda. Ya, jadi ada slot buat Anda menampilkan diri Anda dan sebagainya, tapi sebenarnya didesain untuk Anda menjual apa? Anda melihat suatu produk. Itulah gunanya Instagram. Jadi Instagram itu bukan karena kita hack, makanya dia gratis. Nothing free under the sun gitu. Nah, jadi gratis di bawah matahari ini. Jadi kita dipaksa untuk melihat iklan. Kita dipaksa tergantung, sehingga setiap hari waktu yang kita sebenarnya itu bebas kita melakukan untuk hal yang positif. Dijadikan sebagai apa ya? Saya nggak anti YouTube, saya nggak anti media sosial. Jadi, tapi kita harus tahu YouTube itu adalah platform digital yang menjadikan satu komoditi semakin dekat ke kita. Ya, itu. Tapi teknologi bukan satu-satunya determinan. Jadi, selama kita punya kesadaran untuk mengatur diri kita bisa mengendalikan dalam tanda kutip ya. Kita juga bisa mengintervensi itu. Jadi YouTube menjadi sarang propaganda, ya kan? Rentangnya kan banyak dari yang radikal, konservatif sampai fundamentalis menggunakan itu. Tapi sekali lagi esensi dari produk media sosial itu bukanlah sosial, itu adalah menyampaikan barang dagangan ke dalam kehidupan kita. Esensinya itu? Iya, apalagi kalau emang esensinya untuk kesenangan dan kebahagiaan manusia, nggak perlu iklan, ya kan? Nggak perlu ada iklan. Apakah YouTube dibuat karena untuk kesenangan dan kebahagiaan manusia? Ya enggak, motifnya adalah bagaimana membuat satu platform yang bisa menjadi akumulasi kekayaan finansial.
ya adalah 40 miliar, 40 juta pengikut followers dan sebagainya. Dia kan menjadi komoditi. Jadi kita harus aware itu gitu, harus ada dalam posisi itu, dan itu yang menjadi maksud saya betapa sulitnya hidup pada zaman sekarang dan menghadapi menginginkan sebuah perubahan sosial. Meskipun bukan berarti perangkat ini tidak kita bisa gunakan untuk melakukan perubahan sosial. Banyak kasus terjadi, ya kan? Di Mesir revolusi meluncur di Timur Tengah saat itu kan, karena ada informasi digital itu yang juga memainkan peran. Kalau Julian Assange, dia malah ini adalah kontrol surveillance. Jadi perilaku kita dilihat oleh YouTube itu. Jadi bagaimana Anda tertarik pada iklan, Anda tertarik pada satu fitur, Anda tertarik pada satu informasi. Salah satu alat propaganda bagaimana kemudian bisa menarik perhatian produk mereka, kan? Jadi kan belajar YouTube itu kan menggunakan artificial intelligence yang melihat preferensi Anda kan. Apa aja sih yang Anda tonton dalam 2 atau 3 tahun, kan kelihatan polanya. Oh, ini ternyata orang suka dengan musik. Nanti di dalam produknya nanti yang akan tampil ke Anda itu adalah iklan-iklan terkait musik. Biasanya gitu kan. Ya, biasanya gitu kalau Artinya itulah sebenarnya platform. Itulah yang menjadi maksud saya tantangan terbesar dalam abad ke-21 ini. Revolusi digital memungkinkan kita terkoneksi satu sama lain, tapi di sisi di lain pihak revolusi digital semakin mengikat kita dalam sirkulasi kapital, di mana konsumsi didorong. Kita nggak butuh, tapi kan kita diajarin sebenarnya cara berpakaian yang baik itu adalah pakai baju seperti ini, sepatunya gini. Kita diajarin, tidak diajarkan untuk tampil dalam konteks sosial yang dikreasi oleh budaya konsumerisme. Nah, jadi tantangannya seperti itu. Maka saya kira berkumpul, berorganisasi, membangun horizon bersama itu menjadi penting. Memanfaatkan platform YouTube untuk membangun itu juga menjadi penting. Jadi kita harus beradaptasi dalam perkembangan organisasi. Tidak anti, ya? Tidak anti. Teknologi membantu kita, tapi kita juga bisa ada dua mata koin ya. Dia melumat kita dalam jerat konsumerisme, tapi dia juga bisa membantu kita untuk mempermudah kehidupan kita, untuk saling berkoneksi dan lain sebagainya. Kemampuan untuk membangun platform bersama, bekerja sama, itu pure manusia, itu sangat sifatnya manusia. Jadi kan selain juga ada sisi gelapnya, sisi terangnya adalah kita semakin kaya pengetahuan dan kita bisa semakin berhubungan melintasi jarak geografis dalam waktu yang sama. Jadi platform kita bisa bukan hanya ada di Jakarta, tapi juga bisa terhubung dengan teman-teman kita di luar sana. Jadi semakin kosmopolitan, saya bisa begitu. Walaupun kecenderungannya sekarang enggak kan. Jadi WA kita, YouTube kita diisi juga oleh konten-konten yang mengajarkan yang lain. Itu ya. Nah sekali lagi jadi perjuangan jauh lebih berat. Makanya saya akan sangat salut kaum muda sekarang bisa melakukan perubahan di dalam gempuran seperti ini. Anda pasti harus bekerja 10 kali lipat lebih keras dibanding generasi Soekarno-Hatta. Artinya bukan hanya jadi dalam momentum kemerdekaan ini bukan hanya sekedar kita manfaatkan sebagai perayaan saja, tapi ini sebagai apa ya,
refleksi maupun evolusi, artinya mungkin ini merupakan tantangan baru loh, bahkan lebih berat dari perjuangan yang dilakukan oleh para Iya, kita. saya kira saya sangat salut dibanding generasi saya juga yang membangun aktivisme mahasiswa melawan Orde Baru. Nggak ada HP, jadi kita bisa bersosialisasi lebih sering dengan teman-teman, ya kan, ngopi bersama, tinggal di kos bersama untuk berbicara tentang cita-cita yang sama. Jadi bisa membangun cita-cita yang bersama, jadi lebih mudah. Nggak ada banyak godaan itu. Kalau sekarang, apa yang disebut sebagai orang yang cool, keren, Anda harus update. Belum lagi ini ya, fiturnya juga software kan mengupdate terus kan. Update terus. Ya kan? Jadi 3 tahun lagi ini nggak bisa dipakai untuk mengurus informasi yang lebih up to date. Kan kayak gitu perkembangan teknologi. Jadi memaksa kita untuk menghabiskan waktu juga untuk mengikuti kemajuan ini. Nah, makanya ada sisi positif, sisi negatif, tergantung bagaimana kemampuan kita melihat perkembangan zaman. Pengetahuan sejarah adalah pengetahuan yang bisa memberikan Anda satu sense ya, satu sense itu apa ya, cara pandang gitu. Ya, jadi melihat perubahan zaman yang berubah juga ya. Apa aja sih yang berubah? Itulah sejarawan, tugas sejarawan menunjukkan bagaimana perubahan zaman itu terjadi, perbedaan zaman itu berkembang. Bukan berarti, jadi jangan mentang-mentang Anda baca sejarah dan Anda praktekkan yang apa yang terjadi dulu dengan sekarang. Belum tentu pengetahuan sejarah Anda hanya pengetahuan informasi sejarah. Tapi kalau Anda tahu tentang sejarah sebagai sebuah proses, sebagai filosofi, sejarah adalah proses, maka Anda bisa melihat sebenarnya yang penting dari proses itu adalah gerak perubahan zaman. Jadi Anda bisa menganalisis saat ini kita dalam kondisi seperti apa sih. Jadi kita tahu gitu. Itu yang sebenarnya penting. Kira-kira gitu. Mungkin itu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih Badra. Dan itu teman-teman Badra. Mungkin nanti kita ketemu di lain waktu bersama Pak Dian. Oke, terima kasih Pak Yuk, atas waktu yang diberikan sama-sama. kepada saya. Ya, Terima kasih, selamat malam.